Pertandingan Athletic Bilbao kontra Barcelona di pekan terakhir La Liga ini bisa jadi bukan hanya adu taktik dan skor, tetapi juga ajang balapan tanpa motor antara dua pemain muda tercepat dari negeri Matador, Lamine Yamal versus Nico Williams. Kalau ada kamera kecepatan kayak di jalan tol, mungkin duel mereka udah kena tilang karena ngebut tanpa helm. Saat duel ini berlangsung, bola seakan menjadi objek rebutan dua anak kecil yang baru dikasih PlayStation, sama-sama gak mau ngalah. Lamine Yamal, bocah ajaib dari Barcelona yang konon katanya bisa dribble bola sambil nyusun PR matematika, tampil seperti biasanya, gesit, licin, dan suka bikin bek lawan kehilangan arah hidup. Tapi kali ini Nico Williams, sang flash dari Bilbao, datang bukan untuk foto bareng, melainkan membuyarkan mimpi Yamal mencetak assist cantik. Dalam satu momen yang viral seantero Twitter Spanyol, Nico sukses mencuri bola dari Yamal dengan teknik yang kalau di pasar disebut ambil barang tanpa bikin ribut. Nico tidak hanya cepat, tapi juga cerdik. Dia membaca gerakan Lamine seperti baca status mantan, penuh analisis dan perasaan. Saat Lamine Yamal mencoba zigzag sambil ngedip ke arah kamera, Nico langsung sigap memotong bola dan malah balik menyerang. Momen ini bikin komentator di Spanyol kehabisan sinonim kata wow, dan netizen mulai debat siapa yang lebih cocok jadi pewaris tahta sayap timnas Spanyol. Yamal dan Barcelona tersenyum di akhir laga. Namun, meskipun duel individu dimenangkan oleh Nico, hasil akhir tetap berpihak pada sang tamu. Barcelona melibas Bilbao 0-3 di kandang mereka sendiri, seakan berkata, "Makasih ya udah ngasih panggung, tapi biar kami yang nyanyi." Dua gol dari Robert Lewandowski yang entah kenapa di usia 30-an masih rajin bikin gol, ditambah satu penalti tenang dari Dani Olmo, bikin pesta penutupan musim ini berjalan manis buat Blaugrana. Meski kalah, Bilbao bisa bangga karena punya Nico Williams, pemain yang tidak hanya cepat, tapi juga punya kemampuan untuk ngakalin Lamine Yamal, sebuah prestasi yang bahkan tukang parkir di Camp Nou pun akan kagumi. Pertandingan ini juga menjadi pengingat bahwa generasi baru timnas Spanyol bukan hanya jago di video highlight, tapi juga bisa bikin lapangan kayak arena gulat versi sepak bola. Dan ketika peluit panjang berbunyi, penonton sadar, kita tadi nonton pertandingan bola, apa lomba lari sih? Yamal dan Nico mungkin belum semapan Messi atau Ronaldo, tapi kalau soal aksi ngebut dan duel barbar penuh semangat, mereka udah kayak dua bocah rebutan permen, tapi di stadion. Satu kata untuk pertandingan ini, ngebul. Rumor Nico Williams ke Barcelona. Rumor lama ini kembali bersemi, seperti mantan yang tiba-tiba ngechat tengah malam, Barcelona disebut-sebut kembali kepincut pada sosok Nico Williams. Musim lalu, sang winger lincah ini sebenarnya sudah masuk daftar belanja Blaugrana. Bahkan katanya, manajemen Barca sempat menghitung-hitung kembalian dari kantin demi bisa menebus klausul rilisnya. Sayangnya, kendala keuangan membuat impian itu harus disimpan rapi di folder nanti kalau udah gajian. Tapi kini dengan potensi sponsor baru dan angin segar finansial yang mulai berembus ke Camp Nou, nama Nico kembali masuk wishlist belanja seperti sandal diskonan di toko online. Apa yang membuat Nico menjadi target menarik? Simple, kolaborasinya bareng Lamine Yamal di Euro edisi kemarin sukses bikin fans Spanyol ngiler. Mereka berdua seperti duo superhero, yang satu petir, yang satu kilat. Kecepatan, umpan 1-2, hingga chemistry mereka di lapangan seolah menandakan kami siap bikin back lawan pusing bareng-bareng. Jika keduanya bersatu kembali di level klub, Camp Nou bisa menjadi saksi duet muda paling mematikan di Eropa. Punya visi masa depan yang cerah, kedatangan Nico bisa jadi langkah strategis Barca untuk membangun dinasti baru. Ya, tentu saja kalau dompet mereka nggak keburu bolong lagi. Potensi mengerikan Barca di musim depan. Masuknya Hansi Flick sebagai pelatih anyar Barcelona seolah menjadi suntikan espresso double untuk skuad Catalan yang musim lalu masih suka tersandung di momen penting.
Pria Jerman yang pernah membawa Bayern München menjadi monster Eropa ini datang dengan segudang pengalaman dan filosofi sepak bola menyerang yang cocok dengan DNA Barcelona. Gaya main gegenpressing yang dikombinasikan dengan tiki-taka bisa membuat Barca versi 2025 ini menjadi semacam hybrid antara kecerdasan sepak bola Jerman dan seni olah bola Spanyol, ibarat bratwurst dicocol aioli. Dengan kondisi keuangan yang mulai stabil alias tak lagi harus jual meja kantor demi beli bek sayap, Barca kini punya peluang untuk belanja pemain dengan lebih percaya diri. Nama-nama seperti Nico Williams, Joshua Kimmich, hingga Joao Cancelo lagi-lagi kembali masuk radar. Jika transfer ini terwujud, Barcelona bukan hanya bisa membentuk tim kuat, tapi juga mendalam. Tidak ada lagi cerita bek tengah darurat dari tim U17 atau kiper kedua merangkap tukang fotokopi. Di bawah kendali Flick, struktur skuad akan dibentuk dengan kedalaman yang merata dan setiap pemain tahu perannya seperti aktor teater Shakespeare. Tapi jangan salah, bukan hanya pemain mahal yang bikin Barcelona berbahaya musim depan. La Masia, akademi sepak bola yang entah pakai formula susu apa, kembali melahirkan talenta segar seperti Pau Cubarsí, Marc Guiu, dan tentu saja Lamine Yamal. Hansi Flick dikenal gemar mengembangkan pemain muda, dan ini sejalan dengan visi jangka panjang klub. Jangan heran kalau musim depan kita akan melihat remaja 17 tahun jadi pencetak gol terbanyak liga, sambil tetap sempat bikin TikTok after match. Kombinasi pemain muda lapar dan pelatih House Trophy adalah resep yang bisa meledakkan potensi Barcelona ke angkasa. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!